timbul masalah-masalah lain, ya. Seperti semua kita ketika masuk kerja, semua kita, siapapun dia, kita akan mencari peluang-peluang kemana sih yang bisa tolong kita, ya kan? Siapapun itu, ketika ada peluang untuk minta tolong, orang akan gunakan peluang itu. Dan itu sebenarnya juga ada nepotisme. Ketika kita minta seseorang untuk membantu kita untuk masuk kerja, artinya kan orang memprioritaskan kita daripada orang lain. Nah, dan itu juga nepotisme sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-71 tahun kedua, edisi Senin 25 April 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Baik pemirsa PTM, kita akan membahas soal DPRK, temukan dugaan praktik nepotisme di PDAM Tirta Daroy dari kakek turun ke cucu. Ini juga sinyal ini diperjelas oleh Ketua Ombudsman Aceh, Bapak Aliadi Siregar. Nah, pasti pemirsa PTM akan bertanya-tanya bagaimana sih terjadi nepotisme di PDAM tersebut. Kita akan bahas itu dengan tema kita dugaan praktik nepotisme di PDAM. Ini jawaban Ampoy Ayub bersama narasumber kita HT Nofizal Ayub SEAK. Assalamualaikum Pak Nofizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, kalau bisa sampai kemari masih baik artinya. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi PTM nih Pak untuk sebagai direktur ya, direktur PDAM Tirta Daroy langsung datang ke PTM. Ya. Terima kasih Pak. Dan ini kayaknya seperti yang ketiga kali saya datang kemari. Oh, yang sudah ketiga kali yang Pak pertama. Ya? Bukan yang pertama, luar biasa. Pak, ini isu-isu yang setengah viral diangkat soal nepotisme. Apa yang terjadi di PDAM sendiri Pak? Ya, terima kasih ya sudah mengundang kami ke PTM. Kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bermakna buat kita semua ya, menjadikan kita lebih baik, tentu harapan kita semua. Ya, di beberapa hari yang lalu ya kita baca di media, di beberapa media lah ada bahwa ada dugaan terjadi nepotisme di PDAM Tirta Daroy. Sebenarnya bicara nepotisme, saya yakin ini tidak hanya terjadi di Tirta Daroy ya. Kalau kemudian ada pegawai PDAM yang bapaknya PDAM, lalu anaknya PDAM juga, sama aja seperti ada tentara yang anaknya tentara juga. Jadi nggak terlarang untuk itu. Nepotisme yang dilarang adalah nepotisme yang merugikan orang lain. Ya, sepanjang tidak menimbulkan masalah dengan orang lain, menurut saya ini ya, nepotisme itu tidak ada jeleknya juga. Kita tahu juga pemerintah Indonesia, Presiden Soekarno dulu, lalu punya anaknya Ibu Mega presiden, lalu ke depan juga ada rencana untuk menjadikan Puan Maharani sebagai presiden. Dan kan itu lumrah, hal yang lumrah. Seseorang meniru apa yang orang tuanya lakukan, sepanjang tentunya yang tiru hal-hal yang baik. Ya, mungkin ada tuduhan nepotisme di Tirta Daroy. Saya tidak membantah kalau nepotisme itu dianggap sebagai hubungan darah. Misalnya ada bapak di situ, lalu ada anak-anaknya, ada abang, ada adiknya. Dan ini saya pikir di semua kantor ada yang seperti itu. Di PNS juga banyak begitu. Dari kakek hingga ke cucu. Kalau kakek ke cucu sepertinya enggak, karena jauh. Ini istilahnya nih, Pak Ayub. Kalau kakek ke cucu boleh, tapi kan rentang waktunya jauh. Artinya di PDAM Daroy itu semua keluarga dong? Oh enggak, pegawai kita ada 250-an. 250. Jadi mungkin yang berkaitan dengan hubungan ini yang dalam tanda kutip dianggap orang nepotisme, mungkin ada 10-an ya. Oke, dari 250. Dari 250 mungkin ada 10 orang yang bersaudara. Ya, 10 orang. Dengan apapun. Apakah 10 orang ini menjabat sebagai inti? Enggak, cuma pegawai biasa. Nepotisme. Contoh salah satunya seperti apa? Ketuanya, wakilnya, sekretaris, kabit. Di PDAM kan nggak ada ketua. Di PDAM tuh kita ada direktur utama saya, kemudian ada dua direktur bidang teknik, keuangan, ada kabak, ada kacap, ya, ada kasih. Di jabatan-jabatan ini tidak ada satupun yang berhubungan, tidak ada. Artinya nepotisme itu terjadi hanya sebatas mungkin pegawai. Ada abangnya di kabak atau dikasih, lalu ada adiknya staf, itu ada. Itu ya, kita tidak mungkin. Dan di semua kantor itu ada. Oke, nepotisme ini saudara Anda atau pegawai-pegawai bawahnya? Orang lain. Orang lain, bukan saya nggak punya
keturunan di Titadarui. Ya, justru sejak saya ke Titadarui, saya mencoba menghilangkan itu. Dulu itu kasus ada suami istri yang di Titadarui, orang tua dengan anak, masih aktif loh. Istrinya aktif kerja, suaminya aktif kerja, anaknya juga aktif kerja. Dulu sebelum saya. Tapi setelah saya hadir, saya melarang ini dengan mengeluarkan peraturan direktur yang tidak membolehkan lagi orang-orang seperti itu bekerja. Di satu instansi. Iya, membolehkan tidak mundur ke belakang. Karena saya tidak mungkin mengeluarkan pegawai yang sudah diangkat. Yang kita cegah apa? Ke depan. Kita tidak membolehkan orang PDAM itu kawin antar sesama pegawai. Itu sudah terlarang sekarang. Sekarang kalau ada abangnya sudah di PDAM, kita tidak menerima adiknya lagi di PDAM. Itu coba kita lakukan sekarang. Oke, Anda menjabat sebagai direktur sudah berapa lama nih, Pak Ayub? Saya sejak tahun 2015 pertama. 2015 ya. Artinya sudah 2 periode? Iya. Ini sudah tahun ketiga saya di periode kedua. Tahun ketiga. Nah. Tapi selama tahun ketiga ini Anda sudah lama sekali berkutat di PDAM. Nah, ini nepotisme ini kerap terus terjadi atau memang sekarang saya sudah katakan tadi, bahwa kita sudah hindari itu. Tidak lagi menerima pegawai yang punya hubungan. Oke, yang sudah-sudah Anda tidak pecat? Yang sudah tidak bisa dipecat. Alasan apa memecatnya? Tidak ada larangan untuk itu. Artinya nepotisme di sini adalah orang pegawai negeri atau bukan kontrak? Pegawai perusahaan. PDAM itu pegawai perusahaan ya. Oke. Ya, pegawai perusahaan. Dan tidak ada aturan yang sebenarnya tidak ada aturan yang melarang untuk itu. Untuk misalnya ada abangnya pegawai, adiknya jadi pegawai itu tidak ada larangan untuk itu. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Cuma kita pakai etika aja. Karena ketika kita mempekerjakan orang-orang yang punya hubungan yang dekat, nepotisme ini tidak hanya hubungan darah, bisa jadi antara sahabat, adalah kawan dekat, ya. Karena ini nepotisme ini adalah memberi fasilitas apapun itu, jabatan, kemudahan untuk orang sekitar kita, orang dekat kita. Kita lebih mempercayakan urusan rame-rame, urusan kantor itu kepada orang-orang yang dekat kita. Oke, yang terlihat ini Pak Ayub soal nepotisme kerap sekali terjadi hal yang negatif, misalnya tidak sesuai dengan kualifikasi perusahaan misalnya, tetapi karena ada hubungan saudara, hubungan darah, ya pemirsa PTM akhirnya direkrut sehingga merugikan orang-orang lain seperti itu. Itu yang kita coba hindari sebenarnya. Semua orang menghindari itu. Tapi kan kemudian timbul masalah-masalah lain, ya. Seperti semua kita ketika masuk kerja, semua kita, siapapun dia, kita akan mencari peluang-peluang kemana sih yang bisa tolong kita. Ya kan, siapapun itu. Ketika ada peluang untuk minta tolong, orang akan gunakan peluang itu. Dan itu sebenarnya juga ada nepotisme. Ketika kita minta seseorang untuk membantu kita untuk masuk kerja. Artinya kan orang memprioritaskan kita daripada orang lain. Nah, dan itu juga nepotisme sebenarnya. Tapi harus sesuai kualifikasi. Iya, yang nepotisme itu seperti saya katakan tadi, sepanjang tidak melanggar aturan itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Oke, di PDAM sendiri seperti apa? Apakah memang udah sesuai kualifikasi atau memang tidak? Begini, kalau bicara PDAM, kenapa PDAM di Indonesia itu, saya nggak bicara di Aceh ya, di Indonesia, PDAM itu hampir semua bermasalah. Kenapa? Karena inilah yang nggak benarnya di PDAM. Karena tidak ada aturan, bukan tidak ada aturan yang jelas untuk penerimaan pegawai. Rekrutmennya tidak jelas. Ini akan terus nyambung ya, kasusnya nyambung terus. Rekrutmen tidak jelas di sini Anda sampaikan tidak transparansi atau seperti apa? Begini, mau transparansi juga boleh. PDAM ini Tirtadarui itu usia sudah 47 tahun sekarang. Yang di Kota Banda Aceh ya? Artinya pegawai-pegawai setiap tahun ada yang pensiun sudah. Ya. Nah, ketika siapapun yang masuk, saya masuk, itu tetap ada pegawainya sudah jadi. Bahkan kadang berlebih dari yang kita butuh. Kita pertama tidak mungkin mengeluarkan yang sudah ada. Walau ada juga yang dikeluarkan ketika dia membuat kesalahan-kesalahan yang pantas. Kemudian ketika dia mengundurkan diri, cara lain nggak bisa untuk mengeluarkan. Jangankan mengeluarkan, untuk tidak menerima pun sulit di kita. Untuk tidak menerima pegawai, kita tidak bisa bilang kepada orang-orang bahwa kantor kita sudah tidak terima pegawai lagi. Kita setiap tahun secara umum kita tidak terima pegawai sebenarnya. Tidak ada pegawai yang kita rekrut karena pegawai kita berlebih.
Tapi kenyataannya Tapi kenyataan dalam tanda kutip tetap aja kita harus rekrut pegawai. Tetap aja. ini Anda sendiri yang putuskan sebagai direktur? Iya, atau- saya memutuskan. Karena kebutuhan pegawai itu ditentukan oleh aturan direktur memangkat dan memberhentikan karyawan. Oke, tetapi secara struktur ini Anda juga diawasi dengan wali kota? Iya. Wali kota Banda Aceh, tidak ada campur tangan? Di PDAM ini kan ada yang namanya badan pengawas, ada badan pengawas, kemudian ada pemilih KPM, wali kota dan wakil wali kota. Bidang pengawasnya itu Sekda. Bidang pengawas itu di Dewan Pengawas memang. Dewan pengawas dari Sekda. Ada Sekda, ada macam-macam unsur lah ya. Nah, sebenarnya ya kita jalankan mekanisme itu. Sekarang rasio pegawai kita itu 5.000. Artinya setiap 5 pegawai kita melayani 1.000 pelanggan. PDAM yang bagus sekarang rasio 2.000. Artinya setiap 1.000 pelanggan kita punya 2 orang pegawai. Artinya apa? Sebenarnya saat ini kita sedang tidak butuh pegawai karyawan baru. Kita tidak butuh. Tapi rekrutmennya itu prosesnya setahun sekali atau memang sesuai kebutuhan? Kita saat ini hanya menerima pegawai saat ada pegawai yang pensiun. Yang pegawai yang kita rekrut pensiun, meninggal, apapun alasan yang tidak kita tambah biasanya. Kita gantikan itu, ya. Dan itu pun kita gantikan dari pegawai kontrak yang sudah ada. Kenapa pegawai kontrak? Karena ketika kita butuh 5 orang pegawai, kalau kita buka rekrutmen terbuka, itu pendaftarnya bisa ribuan. Bayangkan ketika kita membuka pendaftaran untuk 5 tempat di kita, lalu ada 1.000 atau ada 500 yang mendaftar. Itu tentunya akan menimbulkan masalah baru. Pertama, bagaimana kita merekrut, testingnya macam-macam, ya kan? Jadi nggak semudah yang orang pikirkan. Kenapa nggak terbuka? Bagaimana saya bisa buat terbuka kalau cuma butuh 1 orang? Tapi 1 orang pun ini kan hak masyarakat nih Pak Ayu. Ya semua yang masuk itu juga masyarakat kita. Memang ada yang bukan masyarakat? Ya masyarakat artinya adalah orang yang berhubungan diprioritaskan. Ada prioritas. Tidak ada prioritas, tidak ada yang kita prioritaskan. Sekarang kita tidak merekrut secara terbuka, tapi kita lakukan aturan yang sangat ketat untuk itu. Ada syarat-syarat yang ketat sekali. Ya, karena kita tidak rekrut. Kalau berarti rekrutmen atau nepotisme, Anda mengatakan dari 250 karyawan di perusahaan PDAM ini, ada 10 orang yang keterikatan saudara. Iya. 10 orang. Dan ini bukan masa kepemimpinan Anda. Sekarang mereka kerja, saya nggak mungkin keluarkan. Bukan maksud selama saya masuk tidak ada yang dengan hubungan seperti itu. Sebentar Pak, maksud saya adalah 10 orang ini berarti rekrutmennya itu adalah sebelum Anda menjadi pemimpin. Iya, pokoknya PDAM. sudah ada. Sudah ada di sana. Jadi Anda cuma tinggal melihat ya seperti itu. Dan kita mencoba mencegah. Artinya tidak lagi menerima dengan kondisi itu. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Oke, baik. Berarti ini terjadi karena pemimpin sebelumnya. Dan pemimpin sebelumnya juga mungkin ya seperti itu juga. Ya kan berlanjut nih, setiap 5 tahun ada pergantian baru. Anda sudah dipercayakan 3 periode ini? 2 periode, jangan ditambah-tambah, kalau 3 periode, ini tambah lagi, orang ribut lagi, kok nggak diganti-ganti, nanti bilang nepotisme lagi kan? Baik. Tapi ini juga disanggah ya, ataupun ini DPRK sama Ombudsman, apakah mereka memang kunjungan ke sana atau ada pertemuan? Begini, sebenarnya yang turun-temurun itu sudah menjadi anekdot di PDAM seluruh Indonesia. Dulu-dulu PDAM kan PDAM, singkatan dari perusahaan datuk anak menantu. Mengapa orang sampai menyingkat seperti itu? Karena terjadi di semua PDAM di Indonesia. Akibat apa? Akibat rekrutmen ini yang nggak jelas. Jadi bukan hanya terjadi di kita. Ini muncullah anekdot bahwa PDAM itu bukannya perusahaan daerah air minum, tapi perusahaan datuk anak menantu, kata orang. Baik, pemirsa PTM ya, kita sudah mendengarkan tadi soal nepotisme di PDAM. Ternyata memang ada ya dari 250, 10 orang yang memang terikat saudara, hubungan darah ataupun saudara yang lainnya, seperti itu. Tapi hal yang sangat menarik lagi pemirsa PTM, kita tunggu setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi pemirsa PTM. Ini Pak Ayub, berbicara soal PDAM ya, di Kota Banda Aceh masih terjadi banyak polemik ini, belum selesai, terutama air bersih. Apa permasalahannya Pak? Begini, bicara kehidupan rutin itu kehidupan yang tidak pernah akan selesai. Urusan PDAM itu nggak akan selesai. Ya, hari ini selesai, besok ada orang yang buat rumah baru lagi, bangun rumah baru, butuh sambungan baru lagi. Ini pekerjaan rutin yang harus kita jalani terus. Dan kita berharap dalam rutinitas ini kita menjadi makin hari makin bagus. Kalau selesai masalah nggak ada. Hari ini kita buat pipa baru, besok rusak lagi. Mungkin karena perbaikan jalan, mungkin karena galian drainase, macam-macam. Jadi nggak ada selesai proyek ini. Ini proyek yang tidak akan pernah selesai. Kalau ada orang yang berpikir bahwa akan menyelesaikan masalah PDAM tuntas, ini hal yang harus kita benarkan bahwa ini pekerjaan yang terus harus kita kerjakan. Oke, tapi banyak masyarakat yang mengeluh soal air bersih nih Pak. Iya, di mana bukan hanya di Banda Aceh, di mana-mana orang mengeluh itu. Tidak ada satu kota pun di Indonesia yang sudah bebas dengan masalah air bersih. Tidak ada. Ini bukan perkara soal air bersih juga, tetapi berhenti atau kerap sekali tidak mengalir, tidak datang ke rumah. Contoh di daerah kalau datang artinya tidak masalah air bersih. Kita ngomong air bersih bukan airnya bersih, bukan. Maksudnya kebutuhan air bersih ya. Air untuk digunakan untuk memasak, untuk mencuci, untuk apapun ya. Ya, kemacetan ini kenapa kerap kemacetan ini bisa sebab-sebab macam-macam. Kita punya masalah dengan listrik, kita punya masalah dengan air baku kita. Banyak masalah yang berhubungan dengan operasional kita. Air bakunya tidak cukup? Kadang cukup, kadang berlebih, kadang terlalu keruh, kadang asin. Jadi air baku juga masalah karena kita juga operasional kita berlangsung baik dengan keberlangsungan penyediaan air baku yang juga baik. Tapi 47 tahun usia PDAM. Iya, seperti saya katakan. Apakah permasalahan itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun? Untuk Pak? Anda ketahui bahwa kualitas air baku kita makin lama makin jelek, makin lama makin jelek. Kenapa? Karena penambangan hutan, karena pengurukan galian C. Kualitas air baku kita makin jelek. Artinya apa? Masalah kita ke depan itu makin besar masalah kita ke depan. Jadi tidak hanya cukup PDAM yang bekerja untuk ini. Jadi tapi semua sektor terlibat. Dulu kita bisa mungkin ada beberapa sekarang ada beberapa PDAM yang bisa langsung ambil airnya ke sungai, dari sungai langsung dikirim ke rumah pelanggan. Kenapa? Karena kualitas air bakunya masih cukup bagus. Apakah ada potensi, Pak, misalnya 2035 misalnya, atau 2030 Banda Aceh akan mengalami kekeringan karena memang tidak cukup bahan baku? Ya, mungkin saya pikir 10 tahun ke depan kita akan punya masalah besar dengan ketersediaan air baku Kota Banda Aceh. Sekarang aja sebenarnya kita bermasalah ketika bendung tidak operasional. Ini alhamdulillah bendung bocor, tapi masih ada cukup pasokan air dari atas karena masih hujan. Ya, masih hujan terus di hulu, sehingga kalaupun bendung bocor, kita masih dapat air. Nanti saat kemarau, hujan tidak ada lagi, bendung bocor, Banda Aceh akan kesulitan air. Tidak ada air baku lagi yang bisa kita olah untuk
untuk warga. Pak Ayu, soal air ini kita tidak bercanda karena memang air ini adalah kebutuhan pokok utama untuk masyarakat, seluruh masyarakat ya di Indonesia, terutama Kota Banda Aceh. Kita di wilayah kota. Nah, apakah ini tidak ada upaya, misalnya kinerja, misalnya pemerintah, wali kota dan direktur PDAM untuk bisa saling berkolaborasi ini untuk apa? Setidaknya tidak terjadi hal-hal yang memang kita inginkan. Iya. Untuk sampai di titik ini seperti sekarang ini ya, walau dengan segala celaan orang, ini sudah kolaborasi yang cukup besar dari orang-orang. Tidak mungkin PDAM jalan sendiri, tidak mungkin PEMKU jalan sendiri. Ini sudah melibatkan banyak pihak. Anda merasa selama ini bekerja sendiri? Enggak, karena nggak mungkin. Seperti saya katakan, saya nggak mungkin kerja sendiri. Kalau PLN yang tidak bagus, PDAM juga tidak bagus. Sama. Kalau pemerintahnya nggak mendukung misalnya? Ini sekarang dengan pemerintah mendukung penuh saja, kita seperti ini. Bayangkan kalau pemerintah tidak dukung. Selama ini pemerintah, wali kota dan Alhamdulillah PDAM kita Banda Aceh cukup didukung oleh pemerintah, oleh pemilik ya. Dan dukungannya nyata. Nyata apa? Ada investasi yang setiap tahun diberikan untuk PDAM. Itu hal yang positif. Artinya uang nggak kurang? Bukan bicara tidak kurang, enggak juga, karena kurangnya untuk apa gitu kan? Anggaran untuk PDAM sendiri untuk operasional oke, tapi untuk membuat sempurna kita nggak cukup uang untuk itu. Sayangnya, ya. Sekarang kita hanya gunakan sebagian untuk rekonstruksi, membangun apa-apa yang dulu sudah pernah ada, kita ganti sekarang. Karena usia 47 tahun tentunya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah harus kita gantikan. Ada pipa yang sudah tua, ada yang sudah kekecilan. Jadi sebagian uang kita habis untuk tujuan itu, tidak untuk membangun baru. Nah, sementara kalau kita mau, sebenarnya saya yakin ini juga bukan soal mau atau tidak, tapi kita mampu atau tidak sebenarnya. Ya, mau tentu semua orang mau. Semua orang mau punya mobil, tapi kan nggak semua mampu beli mobil. Jadi antara mau dan mampu ini juga masalah kita. Oke, Pak Ayub, ini soal kinerja. Ya. Soal kinerja, misalnya Wali Kota Banda Aceh, ini kan Anda di bawah pengawasan Wali Kota Banda Aceh, dan juga Anda juga sebagai Direktur PDAM ya. Ini sudah 2 periode. Yang selama ini dirasakan adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat tentunya. Tentu ini adalah menjadi suatu penilaian. Iya. Bahwa selama ini yang sering dikritik adalah Walkot gagal menuntaskan soal air bersih. Kalau begini, kalau menuntaskan saya katakan tidak akan ada tuntas ya. Berarti Anda klik ini tidak akan tuntas. Tidak akan tuntas selama manusia masih bergerak terus, tumbuh terus, urusan air itu tidak tuntas. Karena akan terus ada hal baru yang kita harus kerjakan. Penambahan jaringan, pergantian yang lama. Membangun PDAM itu tidak seperti membangun tugu yang ketika kita bangun selesai urusan kita. Sampai tugu itu dirobohkan mungkin. Tapi PDAM kan enggak. Hari ini kita pasang pipa, besok pipanya sudah bocor, kita harus perbaiki lagi. Kalau tugu simpang 5 mungkin dibuat untuk 20 tahun ya, 20 tahun ke depan kita rusak. Nggak ada masalah di situ. Tapi kan ini menyangkut pelayanan terus-menerus seperti jalan. Jalan hari ini total kita bangun semua, tahun depan sudah ada yang harus kita perbaiki. Sudah ada sisi ruas jalan yang harus kita tambah karena ada pembangunan baru. PDAM juga seperti itu. Oke, ada isu ya PDAM tumpang pilih kasih katanya. Kalau misalnya ada satu daerah nih airnya lancar, kok bisa tetangganya nggak lancar seperti itu. Misalnya, contohnya di Lingke misalnya. Kemudian misalnya ada satu rumah pemirsa PTM misalnya ada airnya, tapi tetangganya nggak lancar. Ini apakah sering terjadi nih Pak Ayu? Hidup seperti itu memang. Saya Direktur PDAM, ada abang saya tinggal di Langkabu sana jadi petani. Apa lalu kita bilang ini tidak adil? Hidup seperti itu. Soalnya satu daerah bisa jadi satu tempat, tapi tempatnya beda tempat, lebih tinggi. Ya, ada rumah yang dekat dengan sebelah ini pipanya besar, sebelah ini pipa kecil, itu juga menjadi masalah. Jadi satu daerah pun itu pelayanan kita juga tergantung pada kondisi daerahnya. Ya seharusnya kita berupaya untuk buat sama. Kita ingin buat sama. Karena buat kami PDAM, yang paling kami harapkan air kita itu laku. Karena kami hidup dari situ. Jadi tidak mungkin bagi kami untuk tidak menjual. Itu pikiran keliru ketika orang-orang pikir kami tidak mau kasih air, tidak mau jual. Bagaimana kami tidak menjual? Kami jual air. Kami maksudnya hidup sering dari situ. macet.
Sering macet itu. Tetapi bayar tetap. Enggak, itu salah lagi. Salah lagi. Pembayaran kita bukan pada lamanya hidup. Apa yang mereka harus bayar? Air yang pelanggan pakai. Jadi mau hidup satu hari. Jadi selama nggak dipakai berarti nggak dibayar? Nggak ada bayar. Sama seperti speedometer motor atau mobil. Kalau mobilnya berhenti, nggak jalan. Speedometernya nggak jalan. Dan kita tidak perlu isi bensin untuk itu. Mobilnya nggak jalan. Jadi salah orang bilang ini bayarannya lancar tapi airnya nggak lancar. Kalau airnya lancar, bayarannya juga nggak lancar. Baik Pak Ayub. Pak Ayub, ini juga ada isu ya terkait tentang instalasi. Kenapa harus melalui PUPR? Begini, nah ini pertanyaan bagus juga ya. Kadang-kadang orang suka cari, ya kita kan semua kita cari salah orang sebenarnya. Semua kita begitu. Kalau nggak ada salah nggak ada berita. Ya, semua kita bukan hanya di pihak media ya. Semua kita sepertinya default kita, fitrah kita itu sepertinya kita suka pada menunjukkan salah orang. Itu kritik. Apapun namanya, mau kritik mau terserah, menunjukkan salah orang untuk apa? Untuk menutupi salah kita. Ya, kita ada salah, lalu kita bilang orang lain lebih salah lagi. Sebenarnya salah orang itu tidak membenarkan saya, pasti kan? Kalaupun saya mencuri, lalu apa? Namanya tadi siapa? Mina. Mina mencuri juga. Bukan berarti saya mencuri tadi benar enggak kan? Saya tetap salah. Saya salah, Mina juga salah kan? Jadi kadang-kadang orang menunjukkan itu. Kok ambil ini? Orang ambil juga. Jadi saya pikir hubungan kami dengan PUPR cukup baik untuk informasi bahwa tidak ada satupun pembangunan infrastruktur PDAM itu yang PDAM bangun sendiri. Karena ada isu perang dingin ya, ego sektoral. Itu kan tergantung orang lagi, bagaimana orang menilai. Kadang-kadang begini, kita pada agama kita, ketika kita mendengar suatu informasi dari siapapun, kita nggak boleh langsung percaya. Kita harus check and recheck. Okay. Ya, kecuali hal-hal yang kita yakin pasti bahwa itu sebuah kebenaran. Artinya udah ada dapat klarifikasi dari kalau Anda cuma nih, mendengar begitu, tanya orang harus datang ke saya. Okay. Pak Ayub benar nggak bagus dengan PU? Atau saya bilang iya benar PU, nggak boleh dengar saya juga. Orang tersebut juga harus datang ke PU-nya. Ini Pak PU katanya Pak Ayub kalau bilang siapa bilang kan kami ya kan dua orang harus dikonfirmasi karena saya akan menunjukkan saya benar. Kalau ke PU juga bilang mereka juga benar. Siapa sih yang bilang saya salah? Itu. Jadi kedua pihak harus dikonfirm sebenarnya. Oke, soal ya tanggapan DPRK dan juga Ombudsman ini soal nepotisme nih kembali Pak Ayub, apakah ini terkesan lebay? Saya bilang lebay nggak juga, bukan lebay, kan tergantung orang. Kadang-kadang hal-hal yang kita pikir sepele buat orang itu masalah besar. Ya, kita pikir alah kah hanya mentok, kan gitu orang bilang. Ya, kita tempeleng orang, lalu kawan kita marah, kita tempeleng. Lalu dia marah-marah, lalu kita bilang, kah mau nyambi undang-undang pak bengi kah? Oke, atau Anda tidak beranggapan bahwa ini adalah mencemarkan nama baik Anda? Saya enggak, orang kan berhak. Saya berhak ngatain ke AK Jalani apapun yang saya mau katakan tentang AK Jalani itu hak saya. Ya, nanti aja AK Jalaninya tersinggung, itu haknya AK Jalani. Baik Pak Ayub. Saya nggak terlalu ambil peduli dengan itu. Baik Pak Ayub, terima kasih untuk closing statement nih Pak Ayub, silakan sampaikan ke pemirsa PSTM di rumah atau kepada DPRK dan juga saya pikir begini, saya Pak. tidak kalau saya sampaikan ke DPRK atau menyampaikan kepada orang-orang sepertinya ada masalah antara kami saya dengan DPRK dengan siapapun karena dengan, DPRK yang menyinggung dengan Ombudsman ya. Saya nggak yakin juga DPRK bilang begitu. Saya nggak yakin. Ngapa DPR itu dekat sekali dengan saya, dekat. Jadi saya yakin pasti bahwa DPR nggak akan ngomong yang jelek-jelek tentang Ampun Ayub tentang PDAM. Saya yakin itu. Bisa jadi miskomunikasi. Bisa jadi begini ceritanya seperti saya katakan tadi bahwa di PDAM itu namanya perusahaan daerah, perusahaan datuk anak menantu, ya. Dan terjadi di seluruh Indonesia. Lalu pendengarnya menganggap bahwa karena yang ngomongnya DPR Banda Aceh, lalu dianggap ini terjadi di Tirta Darui saja. Jadi kan interpretasi orang pada berita itu macam-macam, pada penyampaian, tergantung tingkat apa yang dia mau pikirkan tentang itu. Dan kita tidak bisa salahkan itu. Orang, apapun omongan kita, selanjutnya menjadi bahan orang untuk mengambil keputusan dari omongan kita. Saya nggak bisa larang Minah untuk mengartikan omongan saya seperti yang saya mau, saya nggak bisa. Ya.
Mina sendiri yang artikan seperti apa omongan saya. Jadi saya pikir orang beranggapan, orang kasih statement, ya sah-sah aja. Oke, baik, terima kasih Pak Ayub atas waktunya diskusi kita hari ini. Dan mungkin tambahan sedikit, kami tidak mengklaim bahwa kita sudah sempurna, kita belum. Seperti yang saya klaim juga bahwa kerja kita tidak akan pernah tuntas, artinya kita tidak akan pernah sampai ke sempurna. Tapi saya yakinkan bahwa PDM Tirta Daruy pelan tapi pasti kita terus mengejar kesempurnaan itu, terus, walau tidak akan pernah sampai ke sana, karena selalu akan ada perubahan apapun itu, ya, perubahan masyarakat, perubahan apapun itu, perubahan teknologi. Nanti sekarang sudah bersih, orang ganti pipanya, orang ganti mesinnya, kita harus ganti lagi. Dan kemudian pembangunan apapun itu harus dilakukan secara bersama. Tidak ada, nggak boleh sepihak ya. nggak ada, bukan boleh sih, tapi kita nggak bisa. Siapapun tidak bisa membangun apapun sendiri. Harus keikutan semua kita lah. Nggak ada superhero apapun saya nggak bisa membangun sendiri. Saya tetap butuh orang lain. Apalagi kita orang-orang biasa, orang-orang yang tidak ada lebihnya dari orang-orang. Jadi sangat butuh kami terima kritikan, masukan apapun itu. Dan kami berharap itu menjadi pembelajaran untuk menjadikan kami lebih baik ke depan. Itu harapannya seperti itu. Dan kami juga berharap yang mengkritik juga dengan harapan yang sama tentunya. Kritiknya untuk membuat lebih bagus ke depan. Jadi ketika itu terjadi, saya pikir semua akan selesai dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ayub karena waktu kita sangat terbatas ya. HT Nofizal Ayub SEAK sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Daruy Banda Aceh. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa Pertem, kita sudah mendengar ya, menyimak soal nepotisme yang terjadi di PDAM Aceh. Ada ya, meskipun dari 250 misalnya pegawai hanya 10 orang yang memang ada keterikatan saudara. Jangan lupa tonton terus channel PTM kita di setiap Senin dan Kamis pukul 2 siang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.